Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak beberapa nas dari ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kondisi umat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Rasul mengatakan yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir seluruh umat-umat kafir mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang mau makan mengerumuni hidangan makanan. Kemudian para sahabat Rasul bertanya, amin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Kata Rasul, la, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha ka ghuthaisail. Namun kalian wahai umat Islam seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Wala yantazi'anallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah telah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian.
wa la yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah menimpakan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Kata para sahabat, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Inilah ma'asal muslimin yang kita saksikan bersama. Kaum muslimin banyak jumlahnya, namun kata Rasul tidak punya kekuatan sama sekali. Dikeroyok oleh orang-orang kafir dari seluruh agama mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasul SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal bakar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul SAW, apabila kalian wahai umat Islam telah berjual beli dengan cara sejenis riba, dan kalian tamak kepada peternakan pertanian, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad dengan berbagai macam bentuknya di jalan Allah, maka Allah timpakan atas kalian kehinaan, keterpurukan, dan tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 hadis tadi, Rasul menjelaskan kepada kita yang pertama, kondisi umat Islam, terutama di akhir zaman ini. Bagaimana mereka telah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan telah merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau maksiat yang Rasul sebut tadi itu menyebabkan umat terhina, umat terjajah, apalagi maksiat yang lebih di atas riba tersebut. Di antara tadi kebid'ahan ataupun kesyirikan. Dan Rasul SAW mengatakan, "Idza daratil ma'asi fi ummati, ammahumullah biqabin min indihi." Apabila maksiat telah merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, Allah timpakan adab kepada mereka semuanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul menyebutkan akibat dari perbuatan dosa, baik maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, akibatnya Allah menimpakan kehinaan terhadap kaum muslimin. Dan sekali lagi, ini yang dirasakan oleh kaum muslimin di mana saja mereka berada. Namun Rasul dengan kasih sayang beliau menyebutkan apa solusi dari keterpurukan ini, dari keterhinaan ini. Kata Rasulullah SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan ini atas kalian sampai kalian wahai umat Islam kembali kepada agama kalian. Agama Islam yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul. Islam yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Islam yang murni, bersih dari kesyirikan, dari khurafat, dari kebid'ahan, dari segala bentuk penyimpangan. Rasul bersabda, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Inilah Islam yang akan membawa kaum muslimin kepada kejayaannya. Seperti yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang dulu menguasai dunia. Mereka dulu yang pernah menaklukkan Persia dan Romawi. Bukan karena
kecanggihan senjata mereka. Namun di antara sebabnya kata para ulama, karena mereka mempraktekkan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, Islam yang murni, Islam yang hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman yang benar. Bukan Islam ala adat istiadat, bukan Islam ala liberal, Islam ala filsafat, bukan itu. Namun Islam ala ma'ana washabi, yang sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah pernah berkata, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin akhir umat ini baik, jaya, menang, mulia, kecuali dengan apa yang menjadikan umat terdahulu, para sahabat Rasul, mereka mulia. Dan di antara sebab para sahabat mereka mulia, karena mereka sebelum berjihad, sebelum berperang, mereka digembleng, ditarbiyah dengan tauhid. Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Rasul di kota Mekah, 10 tahun pertama, tidak ada syariat apapun kecuali at-tauhid. At-tauhid dan terus at-tauhid. Digembleng para sahabat hanya beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika itu masih belum ada perang dengan senjata. Namun itu persiapan Rasul untuk berperang nantinya. Menggembleng para sahabat dengan kekuatan iman. Maka Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Karena mereka betul-betul di atas tauhid yang murni. Di atas Islam yang murni. Dari segala bentuk penyimpangan. Dan itu yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya. Kalau umat Islam bertauhid, mereka akan jaya. Allah yang berjanji. Dalam surat An-Nur ayat ke-55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan yang ketiga, Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya cuma satu kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengubah janjinya, mengingkari janjinya. Kalau kaum muslimin mau jaya, mau menang dimanapun mereka berada, tegakkan tauhid. Betul-betul menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Namun seandainya kaum muslimin masih tetap di atas kesyirikan, penyembahan kepada kuburan keramat masih bergentayangan di mana-mana, penyembahan kepada pohon, kepada keris, kepada dukun paranormal, maka tidak akan mungkin pertolongan Allah akan datang. Ini janji Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan ini yang telah dipraktekkan oleh Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, di antara hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara kaum muslimin
mengalahkan orang-orang Yahudi. Semoga Allah menghancurkan orang Yahudi, menghancurkan musuh-musuh Islam di mana saja mereka berada. Dan semoga Allah menolong kaum muslimin di mana saja, terutama di Palestina. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahuda. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin yang memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin yang akan membunuh orang Yahudi. Fayakhtabil Yahudi min wara'il hajar wasyajar. Orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan di balik pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar. Pepohonan, bebatuan akan berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, hada Yahudi ware'uqtalhu. Wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Illa syajatal gharqat, kecuali pohon gharqat, karena itu pohonnya orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asal muslimin, ini kata para ulama di antara tanda hari kiamat. Bahwasannya kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Cepat atau lambat. Akan tetapi tadi, dengan syarat kaum muslimin betul-betul menjadi orang muslim yang sejati. Muslim yang melaksanakan Islam yang murni. Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Islam KTP, bukan Islam yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Karena berapa banyak ajaran-ajaran yang bukan dari Islam diamalkan oleh kaum muslimin dan disandarkan kepada Islam, sedangkan Islam berlepas darinya. Maka hatta tarju ila dinikum. Kalau kaum muslimin mau menang, kembali kepada agamanya yang murni. Agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian kata pohon tadi, bebatuan tadi, ya Muslim, ya Abdullah. Kata para ulama, yang bisa memenangkan peperangan adalah orang-orang yang betul-betul menjadi Abdullah, menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Dia hanya menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik, dan dia betul-betul mengamalkan hukum-hukum Allah, mengamalkan syariat Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang akan memenangkan peperangan dengan orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, dan kewajiban kita terhadap kaum muslimin di Palestina, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, tidak punya apa-apa. Namun ingat, Nabi Isa alaihissalam ketika menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj hanya dengan modal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj, dua kabilah manusia yang tidak ada yang bisa menandinginya, Allah perintahkan Nabi Isa, haris ibadi ila Tur, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur, jauhkan mereka dari Ya'juj wa Ma'juj. Mereka masih lemah, tidak punya kekuatan, mereka tidak menghunuskan senjata, namun mereka punya satu senjata, doa. Nabi Isa dan orang beriman pun berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah kabulkan doa mereka, diturunkan ulat-ulat yang tidak menyentuh orang-orang Ya'juj Ma'juj tersebut, kecuali Allah binasakan dalam satu malam. Jangan remehkan doa, minimal doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Demikian pula kalau kita mampu dengan harta, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Intinya alal mukmin, kewajibannya membantu kaum muslimin yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila wasna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin
wa dammir a'da'aka minal yahudi wa man kana ala syakalatihim ya rabbal alamin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimil ahzab. Allahumma ahlikil yahud ajilan ghairu ajilin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimil ahzab ihzimil yahud. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma ansul muslimina fi kulli makan. Allahumma ansul muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma sallimhum. Allahumma arham mautahum. Allahumma salim ahya'ahum. Ya Rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya jabbar, ya mutakabbir. Allahumma ahlikil yahud ajilan ghair ajilin. Allahumma syatit samlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.